2 Korintus pasal 4 ayat ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, kita mau perhatikan ayat ini, ya, dikatakan begini, ya, dengan jelas. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Kalau saudara perhatikan ayat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1. Ya, sebelum Allah menciptakan apapun juga di dunia ini, dikatakan Dia pertama kali menciptakan terang. Kemudian barulah diciptakan langit, bumi, kemudian bintang, bulan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Nanti kalau saudara perhatikan di situ, ya. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan, ya, ternyata, ya, saudara, sebelum Allah menciptakan yang lain-lain, Dia menciptakan terang lebih dulu. Berarti saudara, segala sesuatu, ya, dalam hidup kita itu, segala penyediaan Allah yang sudah Allah sediakan, tumbuhan kah, hewan kah, ya, burung di udara, kemudian ikan-ikan di laut dan segala macam yang menjadi persediaan makanan untuk bikin rumah kah seperti kayu-kayu, batu-batu perhiasan untuk bikin kapal, untuk mata kalung mungkin berlian dan segala macam. Itu saudara harus dulu, sebelum bisa dinikmati, sebelum bisa disediakan oleh Allah, sebelum itu ada, harus ada terang lebih dulu. Ya, nanti saudara renungkan sendiri di dalam Alkitab di Kejadian pasal 1, ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi pada awalnya itu Dia menciptakan terang yang pertama kali, ya, sebelum yang lain. Jadi saudara perhatikan, ya, itu berbicara tentang firman nubuatan bahwa hanya orang-orang yang menjadi terang yang akan menikmati semua yang Allah sediakan di masa hidup. Ya, saudara, ini yang kita mau lihat pada malam hari ini. Saudara, senang nggak senang Alkitab dengan jelas katakan pada zaman akhir akan ada masa yang sangat sukar. Saudara, ya, jadi masa yang sangat sulit. Jadi senang nggak senang semua orang Kristen harus mempersiapkan diri, saudara. Nah, saudara perhatikan kembali di sini, dikatakan dari sini, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan di sini, saudara. Jadi terang itu ada, saudara, tetapi selalu ada gelap yang mendahuluinya. Saya ulang, saudara. Saya ulang sekali lagi. Terang itu ada, tetapi sebelum ada terang selalu ada gelap yang mendahuluinya. Jadi saudara kembali, sebelum kita bisa menikmati semua penyediaan Allah dalam hidup kita, pemeliharaan, pertolongan lah, dan segala macam yang kita butuhkan, itu biasanya Tuhan akan mengizinkan dulu sesuatu yang gelap terjadi. Saudara, karena Tuhan bilang dari dalam gelap terbit terang. Jadi gelap dulu baru ada terangnya, bukan terang dulu terus jadi gelap. Nah, saudara, sekarang kita lihat kebenaran firman Tuhan di sini, saudara, bahwa setiap orang Kristen, Alkitab bilang katakan begini, ketika aku di dunia ini, akulah terang dunia. Yesus katakan, ya kan? Dan kemudian ketika Dia balik ke surga, Dia ingin semua anak-anak Tuhan menjadi terang. Saudara, ya, menjadi terang. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan kebenaran firman di sini, kata terang itu menjadi sangat luas artinya, saudara, ya. Sekarang kita lihat dulu, saudara, ya, bagaimana supaya hidup kita ini, saudara, tidak keliling-keliling mencari titik terang. Saudara, ya. Nah, sekarang saudara perhatikan, Tuhan tidak menyuruh kita untuk, maaf saudara, mengimani hamba Tuhan, tapi Tuhan suruh iman kita kepada Tuhan. Ya, nah zaman sekarang saudara, orang tidak beriman kepada Tuhan, tapi beriman kepada hamba Tuhan. Ya, kenapa? Contoh, kalau ada siaran misalnya, ada KKR, kesembuhan ilahi, rame-rame ke sana berharap sembuh. Memang saudara, yang naik mimbar selalu yang sudah sembuh, tapi kalau ditanya yang tidak sembuh, biasanya lebih banyak yang tidak sembuh pulang daripada yang sembuh. Sama seperti iklan kapsul peramping tubuh atau program diet. Setiap lampu merah kadang ada orang bagikan brosur. Mau turun 20 kilo, ini programnya.
Ya, saudara perhatikan, saudara. Mungkin dari yang dia masukkan yang berhasil 3-4 orang yang dijadikan iklan, ada puluhan ribu orang yang tidak berhasil jadi kurus. Betul? Dia tidak pernah sebut. Yang ikut program kami sudah ada 3.000 orang, yang berhasil kurus cuma 5. Tidak disebut, saudara. Yang 5 ini saja disebut keras-keras, ini berhasil. Yang 3.000 tidak. Saudara, itu teknik orang dagang. Saudara, ya. Nah, sekarang saudara mau lihat, ya, dan kita mau lihat sebenarnya Tuhan itu maunya apa sih? Apa kita kesana kemari cari pendeta? Apa kesana kemari cari gereja? Apa kesana kemari, mohon maaf saudara, minta ditumpangi tangan? Ya, ini karakternya orang Kristen, saudara. Setiap ada pengumuman KKR, ramai, saudara. Besok KKR sana, ramai. Besok sana KKR, ramai. Selalu full, saudara. Tetapi mereka pulang tetap susah. Mereka pulang tetap punya masalah. Mereka pulang tidak pernah selesai yang namanya pergumulan. Waktu sorak-sorai, Allah baik, amin. Allah luar biasa, amin. Mari bersuka cita, beri tepuk tangan. Yes, betul. Selesai firman disampaikan, mari kita menangis. Masalah kita belum selesai, amin. Loh, iya kan? Kenapa? Ya, saya yang sebagai penyampai firman Tuhan kadang-kadang geli, saudara. Kenapa? Karena liturginya orang Kristen itu seperti itu. Saudara. Mari bersorak-sorai. Mari, yes. Mari, yes. Selesai itu. Masalahku. Ya, utangku, problemku, suamiku. Segala macam. Amin. Berarti mereka bukan pemenang. Mereka masih perang-perangan. Amin. Tuhan bilang, engkau pemenang. Saya pemenang. Tapi pertandingan terus. Saudara, tidak habis-habis. Jadi sama-sama lelah dan lesu. Ya kan? Sehingga kalau diajak nyanyi, ya nyanyinya sih semangat, betul? Mesti nadanya mantap, tapi yang nyanyi, maaf saudara ya. Karena kenapa? Belum menang, masih bergumul. Saudara, sekarang kita lihat kembali di sini, saudara. Ya dikatakan, sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi saudara perhatikan di sini, ya. Saudara, Tuhan tidak melalukan gelap dalam hidup kita. Tuhan tidak menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau lebih dulu merubah kita. Saudara, ini yang orang Kristen terus terang, saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan kadang terus terang bisa marah. Kenapa, saudara? Mereka tidak senang diajarkan jalan-jalannya Tuhan. Mereka hanya mau penggenapan janji Tuhan. Kalau diajar firman pengajaran, mereka tidak tertarik. Mereka menguap. Itu saudara ya. Sampai kalau perlu awan menjadi gelap karena uapnya, saudara ya. Itu. Tapi kalau diajar jalannya, ini loh kalau mau dijawab Tuhan mesti begini. Kalau mau hidup kita itu berkenan tuh mesti begini. Yang mereka inginkan apa? Kami tidak butuh apa-apa. Yang kami butuh hanya jawaban, Pak. Ya, kami tidak tertarik diajar apapun. Yang kami butuh bagaimana caranya secepat-cepatnya kami terima jawaban. Saudara, kami pendeta, hamba Tuhan, penginjil dan lain-lain bukan dukun, saudara ya. Betul? Jadi kami ini kerjanya mengajar. Imam itu dikatakan mereka mengajar yang tahir, yang tidak tahir, mana yang najis, yang tidak najis. Itu tugas kami. Saudara, bukan saudara datang, sodori amplop, terus kami yang selesaikan di hadapan Tuhan dengan segala macam syaratnya. Mungkin dengan dipuasakan 1 minggu. Mungkin dengan didoa pagikan beramai-ramai. Itu namanya perdukunan, betul? Saudara, tidak pernah ada di dalam kekristenan semua masalah saudara serahkan sama orang lain. Terus saudara pergi jalan-jalan keliling ke supermarket, kemana. Kami hamba Tuhan yang jengking-jengking doakan. Betul? Itu kami ini bukan dukun, saudara. Ya, baik. Jadi saudara perhatikan di sini, Tuhan tidak melalukan, tidak mengangkat masalah, tidak menyelesaikan pergumulan, tidak menyelesaikan suatu kerinduan sebelum kita ini dia rubah menjadi terang. Saya ulang. Supaya kita tidak nyesel zaman sekarang ya, saudara ya. Zaman sekarang itu terlalu banyak ajaran Nina Bobo. Saudara sudah Kristen, ya percaya tahun ini yang tidak punya mobil dikasih mobil. Betul? Saudara yang belum punya jodoh, percaya tahun ini dikasih jodoh. Kalau datang siapa saja mau. Ya itu saudara, pengajaran yang bikin kacau ini kekristenan. Betul? Saudara, sekarang saudara lihat kembali dulu. Jadi dikatakan apa? Saudara, tidak pernah Alkitab bilang habis gelap terbit terang. Tapi dari dalam gelap.
Nah berarti saudara perhatikan, untuk menjadi terang Tuhan akan izinkan suatu periode kegelapan, suatu periode masalah, suatu periode kesesakan, pergumulan, kekurangan, himpitan dan macam-macam. Saudara, nah, sekarang kalau ngomong begini jadi takut. Ya saudara, orang Kristen itu senangnya apa? Simbol kekristenan diganti, betul? Saudara, nanti saudara mungkin pergi satu tempat, ya di tempat ibadah itu dikasih gambar uang 100-an ribu atau koin emas. Karena kenapa, saudara? Kekristenan zaman sekarang tidak lagi bicara tentang salib, cuma bicara tentang berkat. Betul? Saudara tidak akan tahu orang itu Kristen atau tidak kalau dia pakai uang logam, gambar uang logam di sini, betul? Betul? Tapi kalau dia pakai kalung salib minimal, saudara, ya kira-kira dia Kristen, betul? Betul. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah ganti simbol kekristenan dengan gambar uang. Amin. Amin. Walaupun itu saja yang seringkali dikorbankan. Ayo beri, maka kamu akan diberi. Saudara tahu firman itu Tuhan ngomong, beri maka kamu diberi. Itu bukan untuk kekasih-kekasih Tuhan, tetapi untuk orang-orang pedagang. Yang kalau memberi berharap akan diberi. Saudara coba perhatikan ibu-ibu. Kalau engkau rawat anakmu, katakan dengan susah payah. Adakah waktu engkau rawat dia, engkau punya bayangan begini? Ya, aku sayang anakku supaya besok aku dibelikan berlian sama suamiku. Ada pikiran begitu? Tidak pernah ada, betul? Betul ibu-ibu? Terus apa lagi? Engkau bangun pagi misalnya. Suamimu katakan suka kopi. Kau siapkan kopi. Suka pisang goreng, dibikinkan pisang goreng. Apakah kemudian kau bayangkan? 1 minggu lagi aku akan minta mobil baru. Tidak pernah kan? Betul? Saudara, memang firman bilang kalau engkau beri, engkau diberi, akan diberi. Tetapi saudara, itu firman bukan untuk kekasih Tuhan. Hanya untuk orang-orang yang bermental dagang. Saya katakan sama saudara. Ya, makanya saudara, kadang-kadang kita ini seperti pasang nomor togel sama Tuhan. Wes tak kei Tuhan, nanti tak tunggu 100 kali lipat. Saudara, kalau togel cocok 2 angka itu 60-70 kali lipat. Kalau 3 angka cocok 350 kali lipat, betul? Belum. Saudara, saya tahu saudara rumusnya togel. Kalau 4 angka itu cocok itu 2.500 kali dapatnya. Saudara, ada rumusnya. Betul? Kalau enggak cocok semua kukut. Amin. Saudara, baik. Jadi seperti itu, kadang-kadang saudara kita tidak mengerti. Kan Tuhan bilang kalau aku beri, aku akan diberi. Loh, kok mental dagang nih sama Tuhan? Coba kalau kita saudara katakan laki-laki dan wanita lagi pacaran. Pernah kau berpikiran, gue sekarang tak kei dia terus, dia mau makan apa tak kei. Nanti semua pokoknya sudah kawin, aku paksa dia minta warisan orang tuanya. Begitu? Tidak ada loh. Saudara, betul? Nah, makanya kadang-kadang saudara sulit sekali ya saudara ya untuk meluruskan kembali pengajaran yang sudah bengkok. Karena dari kecil kita sudah menerima seperti itu. Seperti saya saudara. Saya tidak pernah diajarkan bahwa ikut Tuhan Yesus itu membuat Tuhan jadi raja. Berarti semua perintahnya harus diturut. Kita hanya diajar sekarang engkau dan saya punya Tuhan yang maha kaya. Sekarang semua yang kau minta dia akan beri. Semua yang kau butuh dia akan kirim. Saya selalu diajar begitu bertahun-tahun. Sehingga pada saat Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu, layani aku. Saya bilang ini jenis Tuhan yang tidak pernah saya diajarkan. Tidak pernah diajarkan bahwa ikut Tuhan nurut maunya Tuhan. Ikut Tuhan itu Tuhan Raja. Setiap yang dia katakan bukan himbauan, bukan nasihat, tapi perintah. Tidak pernah. Sehingga waktu saya dipanggil saya katakan, Tuhan ini tidak salah. Kok Tuhan yang saya diajar, saya punya pendeta tidak seperti yang ini. Ini mungkin keliru. Karena kenapa saudara? Kita selalu diajar yang enak. Tidak pernah diajar yang seharusnya bagaimana menjadi anak Tuhan. Sehingga apa saudara? Kalau Tuhan misalnya sudah taruh potensi saudara menjadi pemain bulu tangkis yang hebat. Karena saudara tidak dilatih oleh saudara punya pimpinan rohani, cuma dinabobokkan, saudara tidak pernah akan jadi pemain bulu tangkis yang hebat. Karena tidak pernah dilatih. Betul? Terus kedua, misalnya saudara mesti jadi pengusaha yang sukses, yang besar,
Tapi saudara cuma bergumul dengan kurang uang setiap hari. Karena saudara tidak pernah diajar. Ini maunya Tuhan supaya engkau jadi ini. Enggak pernah. Yang diajar apa? Sudah Tuhan mengerti kebutuhanmu. Walaupun kau tidak mengerti kebutuhannya Tuhan. Betul? Tuhan selalu menyediakan waktu untuk mendengar doamu. Walaupun engkau berdoa seringkali cuma karena sudah buntu. Amin. Ya. Kita diajar yang manis-manis, saudara. Seperti seorang anak bayi. Betul? Aduh, cik manis sih. Dungi cik mancung. Betul? Iya dong. Terus kayak gitu diperlakukan kan gak lucu, saudara. Betul? Saudara, makanya buktinya orang Kristen apa? Mereka rata-rata Kristen anak balita. Bukti. Anak balita kalau jalan terus jatuh. Itu nangisnya keras bisa kedengaran sampai 2-3 lokal rumah. Betul? Didekati, kenapa? Nggak ada apa-apa, cuman jatuh duduk blek langsung betul? Orang Kristen begitu kan? Betul? Misalnya baru penghasilannya kurang sedikit sudah betul? Iya dong, itu kan Kristen anak-anak. Betul? Coba saudara yang kita yang sudah dewasa jatuh, mau kita gitu nggak mungkin tuh paling betul? Betul? Malu betul? Tapi Kristen anak-anak nggak malu betul? Kenapa? Kemana-mana dia. Masalah saya Pak, tolong tubangi tangan. Ke sana, masalah saya Pak. Satu RT, mulai dari RT semua tahu. RW semua tahu, nanti kecamatan semua tahu dia punya masalah. Amin. Karena kenapa? Mereka Bali. Kenapa? Karena tidak pernah dikasih makan yang sehat. Saudara, makanannya apa? Wisnya pokoknya nurut ya. Betul? Apalagi, pokoknya kau kalau sudah ibadah, biar nggak berubah, nanti Tuhan berkati, betul? Biar ibadah masih curi uangnya Tuhan, nanti Tuhan kasih kaya, betul? Betul. Iya kan? Terus apa? Amin. Ada. Jadi sekarang saudara lihat, ya nanti kita akan kembali ke sini, ya dikatakan begini. Tuhan mendatangkan gelap dalam suatu proses untuk menjadikan anak-anaknya terang. Saudara, kalau sekitarnya gelap tapi dia punya terang, saudara, gelap itu tidak akan menguasai dia. Bisa? Walaupun saudara, kalau saudara dan saya punya pergumulan dan punya masalah, tapi kita sudah menjadi yang Tuhan mau, masalah dan pergumulan dan keberatan itu tidak menguasai kita. Coba lihat mukanya orang Kristen, ruwet sekali. Betul? Betul? Waduh, kadang-kadang saya lihat terus terang saya katakan, kok gini? Nyanyinya memang baik, tapi mukanya ekspresinya tidak sama, betul? Pernahkah ada sabun kecantikan, lotion itu yang apa? Yang jadi iklannya wajahnya penuh dengan cacat? Pernah? Pernah? Wajahnya bopeng-bopeng? Pernah? Kira-kira orang beli enggak kalau pakai iklan itu? Enggak pernah, ya kan? Nah saudara, kenapa orang lain tidak tertarik jadi Kristen? Bukan karena mereka cuma terikat sama mereka punya tradisi kepercayaan, tapi mereka lihat jadi Kristen, tidak jadi Kristen ya sama, betul? Ini pergi gereja tiap minggu, pergi persekutuan tiap hari, doa pagi tiap hari, tetap nasib tidak berubah. Gimana orang percaya? Iya kan? Ini katakan pergi gereja bawa Alkitab besar-besar, katakan supaya kelihatan, ya mungkin yang bawa 1 meter punya, betul? Terus jalan dengan langkah tegap bersuami istri. Tapi pulang ramai. Jadi orang lihat, loh kok podo, nggak ada bedanya saudara. Ya kan? Orang dunia punya masalah, orang Kristen lebih banyak masalahnya kadang. Amin. Cuma disembunyikan dengan apa? Dengan wah betul? Begitu nggak bisa disembunyikan. Habis itu ketahuanlah masalahnya. Ya. Baik, jadi saudara lihat di sini kembali, saudara, Allah memakai periode yang tidak baik itu untuk merubah hidup kita. Dan sekarang saudara akan lihat, ya, tadi kita sudah dengar bersama, untuk menikmati segala penyediaan Allah, untuk menikmati segala yang sudah Allah ciptakan dalam dunia ini yang akan menjadi baik makanan, menjadi berkat, menjadi segala macam yang kita butuhkan, itu kita itu perlu dulu mengalami terang. Nah sekarang kita lihat di bawahnya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, saudara lihat di sini, ternyata saudara, periode orang Kristen mengalami masa yang gelap, masa sulit, saudara, masa banyak masalah, itu sebenarnya untuk mengubah hati mereka.
Saudara perhatikan ya. Tidak pernah ada tokoh Alkitab yang langsung saudara diberkati, langsung diangkat dan kemudian dia jadi orang yang terus berhasil sampai mati. Tidak ada. Loh, Salomo Pak, betul. Tapi di akhir hidupnya dia rusak parah. Betul? Betul? Saudara, jadi saudara perhatikan di sini ya. Senang tidak senang saudara dan saya akan mengalami salib dan pikul salib. Zaman sekarang banyak orang nggak mau mengajarkan salib. Kenapa? Sudah, kita jangan ngomong salib. Kita ngomong apa? Uang. Uang. Saudara. Sehingga apa? Yang dikorbankan cuma minta uang. Tabur. Nanti Tuhan akan beri. Maksudnya, lu tabur ke gua, lu minta sama Tuhan. Jadi saya tidak bertanggung jawab kan? Betul? Betul? Loh. Zaman sekarang begitu, saudara. Ya, seperti zaman kitab Yeremia, kalau saudara perhatikan, mereka bernubuat tentang damai sejahtera. Tidak ada padahal damai sejahtera itu. Buktinya banyak orang Kristen punya masalah tidak bisa habis. Ya, damai sejahtera, sejahtera toh. Buktinya banyak tidak sejahtera, betul? Banyak yang pra sejahtera orang Kristen ini, betul? Iya enggak? Saudara, khotbah tentang yang sejahtera terus, tapi buktinya tidak ada bukti, saudara. Lebih baik kita belajar jalan-jalannya, maka akan kita ketemu hasilnya. Daripada kita ingat janjinya, tidak tahu jalannya, tidak dapat apa-apa. Saudara, baik, kita lanjutkan. Saudara, dikatakan dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi saudara, terus terang ya, saudara ya. Kalau kita belum mengalami masa terjepit, masa kepepet, masa berat, hati kita ini di hadapan Tuhan, satu, bisa sangat gelap. Yang kedua, remang-remang. Yang ketiga, ada nyala tapi tidak terlalu bercahaya. Nah, sekarang kita akan lihat. Ya, saudara. Yang pertama, yang gelap. Saudara. Ada satu ayat bunyinya begini. Janganlah kamu hidup seperti waktu masa kegelapan. Dengan pengertian yang sia-sia, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Yang suka baca Alkitab pasti tahu ayat itu ada bunyinya seperti itu. Yang tidak suka, tidak apa-apa. Ya. Nah, saudara perhatikan. Yang pertama, saudara. Kalau saudara dan saya tidak mengalami yang namanya masa yang gelap, masa didikan, masa ujian, masa kesesakan, itu kita terus terang apa? Kita jauh dari bersekutu dengan Tuhan. Akankah engkau bisa datang misalnya doa pagi di gerejamu kalau engkau tidak punya masalah? Biar setiap gereja punya doa pagi yang datang tidak sampai 1%. Amin. Banyak Pak yang datang. Siapa? Pengurus. Kenapa? Iya, Taci itu datang. Kenapa? Iya, dia mimpin pujian Pak tiap pagi. Jadi harus datang. Jadi saudara perhatikan, Allah tidak menghendaki ibadah, tapi tidak ada bersekutu dengan Allah. Allah tidak menghendaki saudara seperti umat dan Allah. Tapi Allah menghendaki anak dengan bapak. Ada hubungan cinta, ada hubungan kasih. Saudara, kekristenan bukan cuma, oh dia Allah, aku umatnya. Kemudian kita punya sederetan kewajiban, tugas, liturgi, peraturan untuk menyenangkan Allah sehingga kita dapat sesuatu dari Allah. Tidak begitu konsepnya, saudara. Allah menghendaki apa? Sampai dia turun ke dunia, saudara, mengutus anaknya supaya hubungan yang rusak sejak Adam dan Hawa itu kembali jadi baik. Tapi jujur, saudara, setiap orang Kristen tidak cari Tuhan, kasarnya begitu. Alkitab dengan jelas katakan, tidak ada seorang pun mencari Allah. Saudara cari sendiri di kitab Ibrani. Alkitab tidak pernah salah. Betul? Saya teriak cek terjemahan lain bilang tidak ada seorang pun mencari Allah. Pernah suatu ketika saya berdoa, Roh Kudus bilang begini, umatku tidak mencari aku. Saya bantah, loh Tuhan, di mana-mana persekutuan, di mana-mana gereja, di mana-mana KKR mereka cari Engkau kok. Tuhan jawab apa? Mereka tidak cari aku, mereka cuma cari jawaban. Saudara, perhatikan. Apakah sekarang kita datang dengan hati ingin ketemu Tuhan, ingin lebih karib, atau ingin jawaban? Jujur saja. Sering memang Tuhan itu dokter, tabib. Tapi saudara, memang dia janji, dia itu tabib. Saudara, kalau engkau sakit, dia akan sembuhkan. Betul? Tapi dia juga ingin apa? Umat itu mengasihi dia, betul? Seperti Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, betul? Dengan segenap
hatimu dengan segenap. Dia ingin itu, saudara, bukan sekedar hubungan. Kalau butuh, cari. Kalau enggak butuh, minta maaf. Tadi saya ditelepon ibu dari seorang pemain olahraga nasional. Tahun lalu, waktu anaknya mau bertanding, dia telepon saya. Karena menjelang pertandingan, anaknya sakit. Ya, saya katakan waktu itu kita doa, Roh Kudus bilang dia akan melawan tim dari Anu. Terus Tuhan, saya tanya, maaf ya Taci, anakmu akan melawan tim dari Anu. Betul. Tuhan bilang tim itu memang pakai kuasa gelap. Sehingga waktu dia main, badannya lemas semua. Saudara. Terus saya bilang, baik Ci, kita doa. Ada minyak nggak di sana? Nggak ada, baik. Nanti pergi beli baby oil boleh. Pokoknya minyak, asal jangan minyak rem, minyak itu nggak boleh. Saudara, itu kacau ya. Betul? Nah, saudara ya, baik. Nah, saya bilang doanya gini, Tuhan, aku mengurapi anakku sehingga kalau dia main kuasa gelap, mantra, sihir, guna-guna tidak mempan atas dia. Ya, itu saudara. Kemudian selesai dia nggak telepon saya lagi setahun. Biasa saudara, orang yang jarang bilang thank you, betul? Betul? Sulit sekali saudara. Sulit sekali bilang terima kasih. Kenapa? Kalau kita makan di restoran pun kita anggap ya dia kerja, dia dapat gaji, nggak bisa bilang terima kasih. Ya kan? Kalau kita misalnya naik taksi pun kita diantar ya kita bayar. Sudah dia sudah terima. Kita jarang bilang terima kasih. Sulit sekali kita bilang terima kasih. Saudara. Ya, enggak pernah. Terus tadi, Pak, berapa hari lagi anak saya mau tanding lagi, Pak. Apa? Jaga-jaga kalau ada masalah. Betul? Karena aku sudah punya pegangan nih hamba-hamba Tuhan. Kalau aku ada masalah, gampang. Betul? Aku tidak perlu hidup benar. Tidak perlu baca firman banyak. Betul? Tidak perlu sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau ada masalah, ada nomor-nomor telepon yang aku bisa hubungi. Bantu doa, Pak. Betul? Karena makanya sampai sekarang saya tidak mau bikin kartu nama. Bikin ruwet. Ya, bikin repot. Kenapa? Mereka minta kartu nomor itu hanya untuk jaga. Betul? Sekarang aku sudah punya nomornya. Aku bisa lebih rileks. Kenapa? Nanti dia akan doakan. Aku tinggal tanya, apa pesan Tuhan, Pak? Betul? Memangnya aku Pak Pos bagian terima pesan. Enak aja. Saudara, orang Kristen kan juga gitu. Banyak yang nelpon saya gitu. Pasien, ada pesan Tuhan buat saya? Tidak ada. Enak, saudara. Selalu nanya pesan Tuhan. Kenapa? Dia sendiri tidak tertarik dekat sama Tuhan, tapi dia ingin selalu mendapatkan pesan dari Tuhan. Saudara, lucu kan? Betul? Kalau seorang wanita katakan, ya, ada cowok naksir engkau, betul? Engkau sendiri tidak dekat, tidak mau, katakan engkau sendiri acuh, betul? Terus kau tanya temennya, kalau kamu jalan sama dia ngomongin aku enggak? Lucu tuh? Betul enggak? Lucu kan? Ini aneh-aneh orang Kristen, betul? Ya. Nah, makanya saudara lihat di sini apa? Satu, hati kita yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Saudara lihat, jujur saja hati kita ini jahat. Kitab Yeremia bilang licik. Kenapa? Kita rasa Tuhan, aku datang kepadamu. Betul? Tuhan bilang, memang engkau datang. Tuhan, aku beribadah kepadamu. Aku naikkan pujian 20 lagu, masing-masing 15 kali. Terus apa lagi saudara? Aku Tuhan bilang betul. Engkau lakukan itu tidak ada sedikit pun buat aku, kata Tuhan. Tapi hanya buat dirimu sendiri. Kenapa? Saudara pikir kita ibadah datang gereja, datang persekutuan itu untuk Tuhan? Bukan. Untuk diri kita sendiri. Karena kenapa? Tujuannya rata-rata hanya mau minta sesuatu. Betul? Daud, kenapa dia sangat diberkati Tuhan? Kenapa begitu luar biasa? Kalau saudara perhatikan, seumur hidupnya dia mengalami peperangan. Betul? Seumur hidup dia perang. Kalau saudara perang, enggak, sudah jadi raja, enggak ada perang. Seumur hidup ada peperangan. Kenapa dia terus menang? Saudara, dia mengerti apa? Saudara, kalau saudara nanti baca sendiri, saya tidak sebut nanti sudah ayatnya, nanti sebut ayatnya. Dia ngomong sama Salomo begini, Salomo, beribadalah dengan tulus, ikhlas. Kalau kita enggak, kita kelihatannya ibadah, menyembah persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi semua tujuannya untuk kita sendiri, bukan sedikit pun untuk Tuhan. Betul? Kita memberi pun untuk apa? Mengharap kembalian. Betul? Kita ibadah apa? Mengharap jawaban. Tidak ada ibadah yang tulus karena Tuhan, aku datang. Aku tidak mau minta. Aku mau datang, aku mau cuma memuji. Aku mau datang cuma aku mau bikin senang engkau. Amin. Bisakah kita sampai level rohani seperti itu? Tidak banyak orang Kristen seperti itu. Datang karena apa? Tuhan tahu ini utang, ini problem, betul? Terus Tuhan,
tolonglah hambamu, betul? Sambil nyanyi-nyanyi. Tuhan tahu kenapa biar nyanyi-nyanyi tepuk tangan, tapi ininya berat, betul? Tuhan tahu kenapa. Sebentar lagi mau minta tolong. Jadi Tuhan apa? Kalau dia turun, dia bagaimana? Ya kan? Kenapa? Kalau turun aku direpotkan. Betul? Aku bukan raja, akan diperintah-perintah, betul? Terus kalau nggak turun, gimana? Ini umatku. Ya kan? Benar. Kita sering seperti itu. Karena kenapa, saudara? Hamba Tuhan kan dua macam. Satu, hamba Tuhan yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan, sehingga dia dijamin makannya, hidupnya oleh Tuhan. Dan kedua, hamba Tuhan turut-turutan orang lain. Betul? Terus, jadi hamba Tuhan sukses. Terus aku melok. Saudara, itu ikut-ikutan. Nah, kalau sudah ikut-ikutan, itu tidak ada jaminan dipelihara Tuhan. Karena Tuhan tidak suruh dia ikut-ikutan. Nah, makanya kalau tidak dipelihara oleh Tuhan, tidak dipelihara, dia terpaksa apa? Khotbah tidak berani negur. Karena kenapa Tuhan tidak pelihara? Dia cari pemeliharaan dari orang yang dia layani. Karena kalau saudara, saudara punya jongos, punya karyawan, dia itu tergantung padamu, dia harus nurut engkau. Betul? Jadi pendeta yang mengaku hamba Tuhan bukan hamba Tuhan, tapi hambanya orang yang dia layani. Dia cuma mau khotbah bikin senang orang yang dia layani, tapi tidak bikin senang hati Tuhan. Khotbah selalu yang manis, yang enak aja. Ya kan? Yang apa? Sudahlah, lu bikin dosa, nggak apa-apa, semua juga manusia bikin dosa, betul? Lu punya kelemahan satu, ya mungkin lu tiap lihat cewek nggak bisa tahan. Terus apa lagi? Ya lu punya kelemahan selingkuh, nggak apa-apa. Yang penting lu punya kelebihan, memberi ke kami, amin. Karena kami punya kekurangan di situ. Loh, ini kan kacau, saudara. Kenapa? Pakai ayat lagi, betul? Lembah-lembah harus ditimbun. Kami ini lembah, kamu gunungnya. Loh, ini ngawur, betul? Saudara, jangan tipu zaman sekarang seperti itu, saudara. Enak-enak tok, saudara. Berapa hari, minggu kemarin, saya iseng-iseng begitu toko buku. Ya, sekarang kan di toko-toko buku itu saudara bisa lihat warta-warta jemaat gereja-gereja juga ditaruh di toko-toko buku, saudara, jadi bahan promosi. Saya iseng-iseng saya kumpulin, ambil, nanti tak baca pulang. Saya baca. Apa isinya? Selalu cuma persembahan, saudara. Tuhan sudah Allah sudah memberikan anaknya sebagai persembahan yang terbaik, maka kamu juga harus memberi persembahan yang terbaik. Maksudnya? Sien, dik. Itu lagi cuma sien. Heran saya, memangnya kekristenan itu cuma masalah uang. Betul? Kalau saudara cuma ingin kaya, bukan ingin menyenangkan Allah, bukan ingin menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah, cukup saudara tidak usah jadi Kristen, saudara pergi gunung sana. Tidak usah ikut Tuhan Yesus. Lebih cepat. Korbankan anakmu jadi buta, jadi gini, cepat kau kaya. Tidak usah datang pergi gereja, tidak usah gini, tidak usah gitu. Saudara, kita diajar apa? Yang diajarkan bukan kehendak Allah, tapi kehendak saudara itu yang seakan-akan Allah akan jawab. Ini yang jadi masalah. Memang saudara, Tuhan itu karena dia Bapa, dia ingin melihat anak-anaknya makmur, cukup, berlimpah. Memang. Tetapi saudara, dia tidak ingin segala berkat itu membuat anak-anaknya malah tambah jauh dari dia. Betul? Betul? Dan kalau saudara semua sekarang makmur, semua punya usaha, punya TV 1000 in misalnya di rumah. Ya, katakan. Terus apa? Parabola ada 18 saudara punya, dia punya receiver. Kadang malas kok pergi ibadah, betul? Iya kan? Iya. Tapi kalau lihat, besok uang sekolah anakku gimana? Ini gimana? Nah, terpaksa. Cari Tuhan. Amin. Nah, iya kan? Kok senyum? Saya curiganya kalau senyum itu macam-macam, saudara ya. Bangsa kita itu senyum itu macam-macam ya. Misalnya orang katakan disenggol mobilnya sama orang naik motor itu senyum. Gitu artinya mohon maaf. Saudara. Iya. Baik, kita lanjutkan, saudara. Ya, dikatakan apa, saudara? Membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi tadi yang ke-1 apa tadi? Dengan pengertian yang gelap, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Saudara perhatikan ya, hati kita, pikiran kita, kekristenan kita seringkali pengertiannya gelap. Kenapa? Saudara dan saya menerima Yesus. Saudara bukan hanya menerima seorang juru selamat yang akan membuat hidup saudara dan saya besok lenggang kangkung masuk surga. Begitu jalan, pintu otomatis dibuka lebar. Kemudian para malaikat berjejer bilang, selamat datang Om. Nah, saudara, engkau sekarang kalau menerima Yesus, engkau sedang menerima seorang anak Allah yang sudah diserahkan segala kuasa oleh Bapaknya. Berarti saudara, engkau sedang sekarang berhadapan dengan Allah yang segala-galanya sudah di tangan Dia.
Betul? Betul. Berarti kalau dia ngomong suka nggak suka engkau harus kerjakan. Kenapa banyak masalah orang Kristen tidak selesai? Kalau engkau benar-benar memperlakukan dia sebagai raja, raja berkuasa menyelesaikan masalah. Tapi kalau engkau memperlakukan dia sebagai pembantu dan jongosmu, cuma dengar perintahmu, maumu, maka dia tidak punya apa-apa untuk menjawab doa. Jongos tidak bisa menolong banyak. Betul? Coba saudara suruh jongos saudara misalnya katakan ya, pergi kantor pajak. Nanti ditanya, Bapak siapa? Kedudukan Bapak di perusahaan itu apa? Saya tukang pel. Wih saudara, nanti kantor pajak akan sangat tersinggung kepada saudara. Betul? Kenapa saudara utus tukang pel? Iya. Tapi kalau yang saudara utus, dia itu malah yang punya perusahaan Pak. Saya cuma manajernya. Loh, oh gitu. Beda tuh. Seringkali kita itu perlakukan Tuhan cuman ayo Tuhan beri, aku mau rumah. Ayo Tuhan beri mobil, aku mau mobil. Loh, kok enak? Betul? Betul? Orang Kristen kan gitu persepsinya, pengertiannya sama Tuhan, ya kan? Kalau sudah jadi anak Tuhan, maksa-maksa dimaklumi, amin. Kita tidak pernah diajar, saudara, bahwa dia itu raja. Kalau raja ngomong, perkataannya bukan nasihat, perkataannya bukan himbauan, tapi perkataannya itu perintah. Kita anggap firman ini apa? Ya, aku bisa lakukan, aku kerjakan, aku tidak bisa, ya tidak apa-apa. Loh, ini apa-apaan model Kristen model gitu. Makanya saudara, hidup kita itu kenapa bulat masalahnya, betul? Betul? Iya. Saudara, tidak habis-habis bulat, bundar, betul? Ini baru bundar ada ujungnya. Lagi nyambung ada bundaran lain. Bingung jadi ujungnya di mana, betul? Saudara, lihat kebenaran di sini, saudara, ya. Yang kedua apa, saudara? Allah mau merubah kita punya hati ini, saudara. Kalau tidak ada masalah, tidak cari Tuhan. Kalau tidak ada masalah, keras sulit dididik Tuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia mau rubah hati yang rindu sama Tuhan setiap hari. Terus yang kedua, saudara, pengertian kita tentang Allah, dia cuma sebagai Bapak yang baik, panjang sabar, tidak terbatas kesabarannya, membuat kita hidup semau-maunya. Betul? Saya belum mulai kehidupan doa. Kenapa? Allah mengerti. Amin? Betul? Terus apa lagi? Saya saat ini masih dalam kebutuhan, tidak bisa memberi. Ya Tuhan tahu. Betul? Jadi engkau dan saya itu kayak bikin Tuhan kayak roti, betul? Engkau masukkan ke cetakan kayak gini loh Tuhan, menurut engkau dan saya, bukan seperti yang Tuhan mau. Persepsinya salah. Nah, saudara, pengertian kita tentang Tuhan itu terlalu banyak maunya kita. Contoh, di gereja, di persekutuan, misalnya, kalau Allah bilang, di sini ada seorang pendosa, hidupnya begini-gini. Nanti orang bilang, masa Tuhan ngomongnya seperti itu? Kenapa? Kok enggak sopan santun? Kalau ngomong pasti bisik-bisik. Amin? Lo maumu tuh. Betul? Maunya apa? Kalau bikin dosa, jangan sebut keras. Betul? Kalau Tuhan janji berkat, kalau perlu sama semua orang harus sebut. Betul? Amin? Bapak ini akan segera diberikan rumah besar. Betul? Langsung saudara harus semua orang tahu. Lo itu maumu tuh. Saudara, kita sering sama Tuhan kayak gitu. Kita cetak Tuhan menurut maunya kita. Itu yang membuat seringkali Allah itu, saudara, tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita karena kita tidak mengerti pikirannya dia. Saat ini saya dibawa oleh Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi macam-macam, tidak lagi nyanyi, tidak lagi apa, tapi duduk. Apa? Tuhan bilang, belajar mengerti kepikiranku. Kalau dulu memang, saudara, saya levelnya begini dulu. Setiap saya mau khotbah, Tuhan, engkau harus bikin mujizat. Tuhan bikin mujizat, benar, bikin mujizat. Selesai. Berapa tahun kemudian ketika saya mau khotbah lagi, Tuhan bilang, waktu doanya sama, Tuhan bikin mujizat. Tuhan tanya, untuk apa aku bikin mujizat? Kok nanya sekarang? Dulu enggak apa-apa. Saudara, tahu saudara? Tuhan buka hati saya. Kamu disuruh aku bikin mujizat, bukan supaya namaku dipermuliakan, supaya orang tahu kamu itu diurapi. Loh, Tuhan nurut loh saudara. Tuhan turut karena saya apa? Belum ngerti. Tuhan tahu hatiku. Tujuanku minta mujizat dalam pelayananku supaya kelihatan orang hebat. Dituruti saudara. Tapi suatu saat dia sudah bilang, cukup sekarang ngerti. Aku ngerti kamu, mama aku turuti karena kamu belum ngerti. Sekarang giliranmu ngerti aku.
saudara. Terus saya bilang, Tuhan ampuni aku. Sekarang terserah mau bikin mujizat, nggak bikin mujizat, urusan Tuhan. Pokok aku khotbah. Nah, khotbah lagi saudara. Sudah itu, dia lagi ngomong. Sekarang khotbah. Apa saudara? Menurut perkataanku. Ya ini kan perkataanmu Tuhan, betul. Tapi yang kau omongkan selanjutnya kan bukan perkataanmu. Iya betul. Ada saudara, ini kan firman Tuhan, betul? Penjelasannya kan bisa mauku. Betul? Atau maumu, betul? Betul? Iya nak, maumu apa? Sudah Tuhan Allah maha mengerti, betul? Biar kau tidak bisa taat, dia tetap akan memberkati, amin? Maunya begitu toh? Betul? Biar kau tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, engkau mau Tuhan terus cari engkau keliling, amin? Iya, kalau lagi diberkati, lagi tidak ada masalah, Tuhan keliling cari, selalu tidak ketemu. Betul? Ngindar terus. Tapi kalau sudah ada masalah, selalu cari-cari Tuhan, amin? Lebih banyak lagi baca firman supaya yang benar keluar itu firman. Terus sudah berapa lama Roh Kudus lagi ngomong, sekarang khotbah menurut perasaanku. Loh. Menurut perasaan. Kalau aku lagi marah, khotbah tegur. Tapi kalau aku lagi menghibur, jangan tegur. Kadang hamba Tuhan bisa emosi saudara di mimbar. Maaf saudara, kalau penginjil pun bisa emosi. Kalau dia lagi salah tidur, salah apa, dia bisa emosi khotbah. Kadang-kadang mimbar ini bukan murni firman, tapi unek-unek hati keluar. Loh, iya kan? Nanti ini apa? Jadi itu firman Tuhan atau unek-unek? Unek-unek dia, saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Khotbah menurut hatiku. Kalau aku tegur mereka, jangan lihat siapa orangnya. Kalau aku hibur mereka, jangan kau tegur, hibur mereka saja. Kadang saudara tidak sesuai dengan mata saya, ya kan? Kalau kita lihat, wah orang-orang yang datang ekonomi menengah ke bawah, pasti masalah ekonomi, gampang khotbahnya. Kelimpahan dalam segala hal, pasti mereka akan bersorak-sorai, amin? Oh, iya kan? Terus kalau orang kaya, jangan ambil jemaat Laodikia. Engkau kaya, dan tetapi di hadapan Tuhan kau melarat. Tidak dipakai saudara. Mana? Saya pernah mau khotbah di satu tempat. Tuhan bilang, khotbahkan tentang jemaat itu. Tuhan, ini tempat terkenal orang-orang kaya. Loh, terus aku suruh khotbah begitu kan cari pentung Tuhan. Iya enggak? Ini semua naik mobil, semua ekonomi bagus. Khotbahkan tentang apa? Kamu buta di hadapan Tuhan. Loh. Iya wis ya. Ya Tuhan, enggak apa-apa wis, engkau tanggung jawab. Saudara, karena sudah takut kan? Mereka datang full jas. Nah, sini lagi patang, saudara. Kenapa? Kadang-kadang kita takut mengerbur orang kaya. Kalau orang tidak takut, tegur terus. Amin. Makanya saudara ya, kalau engkau mau tidak ditegur-tegur, engkau punya pimpinan rohani jadi kaya, dia tidak berani. Kalau engkau tidak datang, paling dia bilang, dia sibuk. Amin. Kalau yang miskin tidak datang, malas. Amin. Kita lanjutkan saudara ya. Baik, jadi di sini saudara lihat ya. Terus habis itu saudara, Tuhan bilang apa? Sudah khotbah dengan perasaanku. Tuhan punya perasaan yang disampaikan. Kalau Tuhan marah, sampaikan dengan keras. Kalau Tuhan tegur mereka. Kalau Tuhan hibur, Tuhan mau angkat hidup mereka, Tuhan mau balut luka hati, jangan pernah khotbah satu kata pun yang menegur. Berat saudara, untuk supaya perasaan kita sama perasaan Tuhan itu sama, berat. Kenapa? Harus benar-benar baca terus supaya tahu isi hatinya Tuhan, tahu perbuatannya Tuhan. Terus apa? Doa terus dekat supaya kenapa? Tahu Tuhan lagi marah, Tuhan lagi senang, Tuhan lagi gimana. Saudara, nggak mudah. Ya, itu perlu pengorbanan, itu duduk berjam-jam. Sekarang Tuhan bilang apa? Kenali pikiranku. Ya, baru-baru ini saya masuk sampai level itu. Kenali pikirannya Tuhan. Caranya Tuhan berpikir itu kayak apa? Tuhan bilang, kenali caraku. Baik Tuhan, sekarang ini cuman diem. Tuhan, gimana pikiranmu? Gimana jalan pikiranmu? Itu aja. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi apa? Saudara, kita mengalami kegelapan supaya hati kita berubah. Karena apa? Pengertian kita tentang Tuhan sak maunya kita, betul? Bukan menurut firman. Betul? Dan firman kita terjemahkan menurut Tuhan, bukan menurut kehendak Allah. Kan ujian yang pertama itu kan Tuhan Yesus apa? Lapar, iblis datang. Kalau kamu anak Allah, monggo ini batu rubah jadi roti. Betul? Kalau kamu lagi butuh uang, firman kau puter-puter boleh. Batu jadi roti.
hati. Contohnya, kalau Tuhan mau tegur, engkau jangan tegur, engkau manja-manjain mereka. Engkau bilang, puji Tuhan, jemaat di sini sangat bermurah hati, mereka sangat memberi. Haleluya. Kenapa? Kalau engkau benar di tempat engkau ibadah sangat memberi, tidak perlu engkau disodorin kantong kolektor. Engkau yang pasti masukin, amin. Makanya perlu disodorin. Kenapa? Kalau tidak semi paksa, tidak beri. Amin. Amin. Jujur. Iya kan? Saudara. Kalau perlu saudara zaman sekarang dibikin apa? Antar ke depan. Kotaknya ditaruh di depan sebelah mimbar. Kenapa? Kalau semua maju, engkau tidak maju, izin. Amin. Ketahuan, betul? Iya enggak? Lihat coba semua maju, engkau sendiri duduk di situ kan kelihatan lu medit. Saudara harus maju, dibikin begitu saudara, trik-trik untuk memberi, amin. Iya, padahal firman Tuhan bilang apa? Pertama kali ada kotak persembahan itu di mana? Perjanjian Lama. Ditaruh di mana? Di pintu. Itu yang paling alkitabiah. Tapi kalau ditaruh di pintu pura-pura enggak lihat. Jujur, iya tuh. Aduh, kadang-kadang ngomong ini kenapa saudara? Saudara persepsinya tentang Tuhan belum benar-benar sesuai yang Tuhan mau. Kita pelintir-pelintir firman seperti yang kita mau. Contoh, kalau saya tegur orang dari mimbar, langsung, gak mungkin itu dari Tuhan. Kok bikin malu orang? Lu Ananias dan Safira, saudara ditegur langsung, terus dia langsung mati, digotong sekian banyak orang yang melihat. Betul? Saudara gak bilang, loh Petrus ini bukan dari Tuhan. Mestinya panggil Ananias bisik-bisik, bawa ke kuburan dulu pelan-pelan. Ananias, Tuhan mau matikan kamu, monggo nyebur. Bluk, udah gak ada yang tahu. Ya maumu tuh. Saudara, kita orang Kristen sering seperti itu. Saudara memperlakukan Tuhan, betul? Kayak misalnya orang pacaran. Sudah mau, sudah ngetek, sudah lengket. Tuhan, yang ini ya. Yang ini ya. Kalian kedengerannya nanya, betul? Iya, tapi ya itu kan panjang. Ngerti Tuhan, betul? Maksa, amin. Enaknya. Apalagi kalau ibu-ibu misalnya. Nih, lu jangan yang cari yang sudah susah. Nih zaman sekarang nih susah, amin. Nggak cukup pakai iman toh, amin. Betul nggak cukup pakai iman. Lu nggak mungkin, nggak cukup pakai bahasa roh, betul? Nggak mungkin pergi apa? Gelail sikarala ya lama sikinara ya lama. Lu pikir tuh ini dari lawang kok dilepas? Ini baik. Coba saudara lihat lagi. Apa lagi saudara? Pengertian kita tadi kan dari pengertian yang gelap, yang remang-remang. Yang remang-remang apa? Engkau tahu firman, tapi engkau artikan menurut maumu, bukan seperti yang Tuhan mau. Itu yang paling bahaya jadi orang Kristen, saudara ya. Terus yang ketiga apa? Sudah ada terangnya, tapi terangnya itu tidak nerangi kemana-mana, cuma nerangi dirinya sendiri. Itu orang-orang Kristen, saudara. Mereka hidup bagi dirinya sendiri, mereka diberkati untuk dirinya sendiri, semua untuk dirinya sendiri, tidak pernah ada menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau saudara pergi restoran apa sekarang mereka bikin pancuran, ditarik lagi oleh pompa, naik lagi, muter terus. Itu filsafatnya harus liu, harus mengalir. Engkau udah harus jadi saluran, engkau alirkan, engkau akan dialirkan. Alirkan akan dialirkan. Betul? Tapi orang Kristen dialirkan terus menggenang dalam dia, tidak mengalir ke kiri ke kanan. Betul? Itu yang jadi masalah. Jadi terangnya hanya buat diri sendiri. Aku sangat, saudara sangat diberkati. Sangat. Betul? Kalau namanya sangat berlimpah, ini gelas saudara kalau namanya berlimpah, pinggir-pinggirnya basah juga. Betul? Iya enggak? Bapak-bapak misalnya, aku sangat diberkati. Betul? Istrinya mau beli apa, aku yang pergi belikan. Duh. Baik, kita lanjutkan. Saudara lihat lagi apa? Hati kita supaya kita beroleh terang. Saudara perhatikan. Jadi sumbernya sekarang, kalau engkau dan saya punya problem permasalahan, Allah sedang mengubah hatimu dan hati saya, supaya hatimu dan hati saya itu diterangi oleh terang firman Tuhan. Diterangi oleh pengertian tentang firman Tuhan. Diterangi tentang rencana-rencana Tuhan. Semuanya menjadi terang. Tetapi harus dirubah hati lebih dulu. Kalau engkau terikat sama uang, engkau tidak akan diberi uang. Kalau engkau tidak terikat sama uang, uang datang kepadamu. Saudara, kalau orang cinta, itu tidak ada hitungan. Kalau cinta pakai hitungan, ibu-ibu senep, betul?
Ya enggak, apalagi dia hitung gini. Mi, lu kan dulu kalau pacaran sama gua, lu itu kan selalu mintain makan tempat-tempat mewah. Betul? Gua hitung nih nota ada waktu pacaran 2 tahun sudah ada 800 nih. Saudara misalnya dikoleksi. Kenapa lu koleksi, Pak? Ya gua jaga-jaga. Kalau putus terpaksa gua hitungan kita bagi 2. Misalnya gitu, Saudara. Itu cinta atau enggak? Makanya saudara harus mengerti, banyak ayat saudara yang saudara disampaikan itu sebenarnya bukan buat anak-anak kekasih Tuhan, tapi buat orang-orang mental pedagang sama Tuhan. Saudara, kalau tidak terikat sama uang, Tuhan kasih uang. Karena kenapa? Aku tahu anakku aku kasih, dia tidak terus ini. Terus kenapa? Ini uangku. Ya, tidak pernah mau jadi Tuhan tidak bisa kasih. Kenapa? Engkau cuma terang di dalam dirimu sendiri, tidak bisa memancar keluar, tidak bisa bagi. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, dikatakan ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang. Saudara perhatikan kembali. Semuanya, saudara harus ada dari mulai perubahan hati. Hati kita yang memperalat Tuhan sekarang dirubah menjadi hati yang siap jadi alat Tuhan. Itu ada perubahan. Hati kita yang cari Tuhan hanya karena butuh, sekarang akan dirubah menjadi hati yang cari Tuhan karena rindu. Yesus 2000 tahun lalu mati buat kita, betul. Tapi pernahkah engkau dan saya kemudian berpikir, dia sudah berkorban, apakah aku juga mau berkorban buat dia? Kita bilang apa? Ya engkau sudah berkorban, terus saja Tuhan berkorban buat aku, betul? Ya kan? Aku tidak mau doa pagi, ya engkau ngerti toh, betul? Berarti dia berkorban perasaan toh, padahal dia ingin kau doa pagi, betul? Terus apa? Dia rindu engkau ingin lebih dekat kepada dia karena dia seorang bapak yang ingin dekat sama anaknya. Engkau bilang, Tuhan maaf aku cari uang dulu, nanti sudah uang banyak aku dekat. Percaya tidak mungkin, betul? Betul? Nanti Tuhan kalau kau sudah tolong saya akan sungguh-sungguh. Tidak ada itu di Alkitab saudara. Dirubah dulu baru ditolong. Jangan kasih syarat Tuhan. Ditolong dulu baru berubah. Tidak akan. Saya mau beritahu saudara-saudara tidak kecewa jadi orang Kristen. Jadi ini loh perlu saudara. Ini hati kita ini loh yang busuk, yang jahat ini yang perlu dirubah. Ya kan saya sering saudara cuma dimanfaatkan orang kok. Cuma ditelepon kalau ada masalah. Cuma dicari kalau ada problem. Selesai saudara. Saya bukan berarti begini saudara ya. Oh kalau orang sudah saya doakan harus kasih uang. Enggak, saya enggak mikir gitu saudara. Orang paling sulit apa? Menjaga hubungan. Hanya cari kalau butuh. Tidak ada hubungan yang terus menerus. Tuhan pun begitu kita perlakukan, betul. Lagi butuh, God I come to you. Oh Tuhan aku datang kepadamu. Ini hidupku, betul. Yang hancur lebur. Ini utangku yang sekian banyak. Tuhan bilang, wedi aku kalau kau datang. Ya kan? Saudara, ini loh. Kita lihat di sini kebenaran firman. Ya, terus apa? Yang diperoleh dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Jadi saudara perhatikan. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saudara, rencana Allah mulia. Betul? Keadaan yang saudara alami dan saya alami sekarang itu karena Allah mau menyatakan kemuliaan. Tapi engkau dan saya ngomel, ngeluh. Betul. Betul. Ya dah? Engkau dan saya punya hati yang sulit diajar dan tidak pernah mau belajar. Maunya apa? Hanya terima tanpa pernah mau berubah. Kadang-kadang saudara ya, kalau engkau sudah jadi sahabatnya Tuhan, engkau bisa mendengar Tuhan mengeluh kepadamu tentang umatnya. Oh masa ada di Alkitab nabi-nabi selalu mendengar Tuhan mengeluh tentang umatnya kepada nabi-nabi itu. Mereka datang cuma kalau butuh. Mereka tidak bisa jaga hubungan dengan aku yang stabil. Mereka cuma doa kalau lagi mau minta. Mereka tidak mau doa kalau tidak ada permintaan. Mereka bilang, doa apa kalau tidak ada permintaan? Loh. Saudara, kalau saudara dulu pacaran, selalu ada bahan omongan toh. Tidak mungkin si laki bawa catatan. Ya, saya mau ngomong tentang perayaan 17 Agustus. Yang pertama, betul. Yang kedua, saya mau ngomong, saya mau tanya, bapaknya sertifikatnya berapa? Ya, itu. Tidak mungkin toh. Ada tidak orang pacaran bawa catatan? Ada? Tidak ada toh, betul? Terus yang perempuan juga, saudara. Betah dari pagi sampai sore ngomong sama-sama, betul? Tidak perlu, saudara. Lu pulang lah, gue bosan. Tidak mungkin toh. Senang ditemani, ya? Ngomong apa?
Ada yang serius diomongkan terus ada hasil kesimpulan hari ini adalah ada. Kenapa bisa lama? Karena ada cinta. Kalau engkau bisa mengasihi Tuhan, engkau tidak perlu minta, bukan maksudnya tidak apa. Doamu bisa lama, walaupun kau tidak punya permintaan, tidak punya macam-macam. Kenapa? Ada kerinduan untuk duduk di hadiratnya. Ada kerinduan merasakan dia punya hadirat. Tidak doa, tidak pakai karena cuma mau minta. Saudara. Jam 8 belum, jam 9 tenang. Masih pagi. Saudara lihat kembali di sini supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saudara perhatikan. Kemuliaan Allah itu, saudara, kita akan alami kalau kita mengerti dulu. Kenapa? Allah mau menyatakan kemuliaannya kepada Yusuf diproses dulu. Allah mau menyatakan kemuliaannya melalui Musa kepada Firaun, Musa diproses dulu. Kalau hatimu dan hati saya sudah dirubah dulu, engkau akan bisa melihat apa-apa yang Tuhan akan kerjakan, lakukan, berikan. Sehingga kalau engkau dan saya diproses, engkau dan saya tidak pahit. Karena engkau tahu, kalau ada beban yang berat ditaruh di pundakmu dan pundak saya, itu karena Allah mau mempercayakan banyak hal yang besar ke pundakmu kemudian. Kita kalau dikasih beban berat, ngomel, tidak mau doa, tidak bisa doa. Saudara. Iya kan? Betul? Ya, sekarang saya kumpul sama mahasiswa. Ya, waktu saya datang tenang sekali, saudara. Belakangan ini mereka gila main video game. Itu jam 2 malam mereka pulang. Saya pulang jam 1 malam. Mereka pulang jam 2, lagi pulang tuh ribut-ribut di sebelah kamar saya. Gak bisa lagi saya tidur. Saya tidak ngomel, Tuhan kenapa tidak kasih rumah segera. Aku tidak bisa tidur, wis. Aku doa sekarang, Tuhan terima kasih. Ini waktuku berdoa. Selesai saya doa, pikiran saya tenang, belak saya tidur. Tidak ada alasan, saudara. Betul? Saya tidak bilang, Tuhan kenapa tidak kasih aku mobil cepat. Semua kita ini punya alasan menuntut lebih dulu, tidak mau melakukan sesuatu lebih dulu. Iya toh, jadi orang Kristen kan begitu. Makanya saudara percaya, hidup kita jadi orang Kristen cuma sampai di sini-sini saja, tidak ada peningkatan. Jadi saudara perhatikan sekarang, kenapa engkau dan saya kalau ada masalah tetap buntu, tetap tidak bisa doa, tetap ngamuk, tetap marah. Hati kita ini belum dirubah. Sehingga gelap. Nah kalau gelap tidak bisa lihat apa yang Tuhan mau nyatakan. Kalau tidak bisa lihat cuma bisa ngomong. Kalau saudara lihat di depan itu apa yang dia mau beri, mulut kita cep. Kenapa? Rasul Paulus bilang, penderitaan yang sekarang tidak artinya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Iya kan? Betul? Iya, kita mau Tuhan, hidup kita dimuliakan. Kemuliaan Tuhan juga tampak dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau diproses. Ingin lari. Ngamuk terus kalau orang Kupang bilang boto-boto. Ini saudara perhatikan kebenaran firman. Terus apa? Yang nampak pada wajah Kristus. Saudara perhatikan. Ya, kalau saudara dicoba sekarang, saudara bisa kira-kira, saudara bisa bayangkan wajah Kristus itu yang tampak itu kemarahankah atau kasih yang luar biasa? Kira-kira kalau saudara disuruh bayangkan wajahnya Yesus, matanya mendelik seperti patung recoputung itu, begitukah Kristus? Atau saudara bayangkan wajah yang sangat lembut penuh kasih. Yang mana seringkali? Wajah recoputung. Saudara, enggak toh? Saudara perhatikan. Kalau engkau dan saya sudah dirubah hatinya melalui masa-masa yang gelap, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan. Saudara, tidak ada cara merubah hati orang selain masa-masa yang gelap. Kenapa? Di masa yang gelap ketahuan apa karakter kita yang asli. Di masa yang gelap Tuhan kasih keluar. Bukan dia tidak tahu. Supaya engkau dan saya tahu. Begini loh karakterku. Engkau dan saya yang sebenarnya. Engkau dan saya merasa engkau dan saya beriman. Kalau ketika ada masalah ketahuan kurang iman. Betul? Engkau dan saya merasa rajin ibadah. Kalau tidak dijawab 2-3 tahun malas. Ketahuan aslinya. Betul? Betul? Tuhan mau apa? Ini lo aslimu, tolong perbaiki. Ini lo aslimu tuh kayak gini, lu lihat sendiri daftar nilaimu ya. Ini tolong diperbaiki. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, habis. Tidak ada lagi tempat bergantung yang lain, saudara. Ya, jadi sekarang lihat. Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Tuhan mau juga kita dipakai mempermuliakan Allah. Betul? Menjadi terang supaya orang lain yang dalam kegelapan, dia bisa kenapa? Cari dia. Di dia nanti ada nasihat. Di dia ada jalan keluar. Pada dia ada pertolongan. Pada dia ada segala yang dicari orang-orang yang tidak. Jangan kita sendiri masih kacau balau. Betul? Terus apa? Ayo jadi Kristen yuk. Nanti ditanya.
saudara sama saya hidupnya lebih enak mana sih? Loh, terus saudara bilang, ya lebih enak situ. Loh, situ yang ikut saya dong. Saudara, perhatikan di sini kebenaran. Pencobaan dan permasalahan dan pergumulan tidak untuk merubah apapun selain merubah hati. Hanya merubah apa? Pengertian kita tentang Allah. Merubah apa? Persekutuan kita. Jadi masalah merubah 3 hal. Satu apa? Apa yang satu? Pengertian kita tentang Allah. Yang kedua? Apa tadi? Loh, satu merubah pengertian kita tentang Allah. Yang kedua? Kan 3 hal. Tuh, enggak nangkep baru. Cepat sekali lupa ya. Tapi kalau dijanjikan saudara-saudara yang hadir di sini, nanti tahun ini masing-masing terima 1 mobil Honda Jazz. Saudara tidak akan lupa dijanjiin apa? Honda Jazz. Betul? Dahsyat saudara ya. Jadi saudara tangkap sekarang apa tadi? Merubah pengertian, merubah persekutuan dengan Allah, merubah hati. Sudah? 3 hal dirubah melalui penderitaan, melalui masalah. Sesudah kita dirubah, kalau seperti bejana, itu menjadi bejana yang siap diisi. Sudah? Kalau itu menjadi katakan seperti permata, dia seperti permata yang sudah siap dipasang. Iya kan? Permata dari batu gitu belum digosok, enggak lucu saudara dipasang, harus digosok seperti berlian, itu fasetnya harus minimal berapa ada. Saudara, supaya kenapa? Hidup kita akan didandani tuh. Nah, yang kurang duit akan didandani, dikasih duit banyak. Yang rumahnya kurang baik didandani, jadi rumahnya baik. Yang hidupnya tidak bagus didandani, kelakuannya bagus. Allah sedang mendandani kita semua. Jadi Tuhan terima kasih kalau Engkau beri saya kesempatan untuk didandani. Terima kasih kalau Engkau mau beri saya kemuliaan yang akan Kau nyatakan kalau saya lulus ujian. Kuatkan saya dari ujian ini, buat saya keluar sebagai menang. Kalau ujianmu dan saya belum lulus, kalau Tuhan lihat terus belum lulus, Dia akan jawab. Tetapi engkau akan masuk ujian kembali yang sama. Hati-hati ya saudara-saudara ya. Sudah? Walaupun Allah menjawab engkau, tapi nanti Dia akan uji kembali yang sama. Sementara engkau dikasih naik, tetapi masih ada utang berapa SKS pelajaran yang harus dibayar. Lebih enak apa? Tuhan, aku tidak mau naik tapi masih ada utang. Iya, teruskan saja Tuhan, 1 demi 1 tiap tahun. Yang penting lunas SKS-nya naik kelas. Daripada loncat kelas nanti ulang lagi loh saudara. Saya mau beritahu saudara. Saya ini pernah pindah gereja 1 kali. Ditekan-tekan saya pindah. Di gereja itu saya pindah sama kasusnya lagi. Saya ngalami persis seperti itu. Kenapa? Belum lulus di situ, jangan harap lulus di tempat lain. Sudah, saudara, sekolah Tuhan Yesus itu tidak pakai sekolah gelar dikasih tanpa pernah kuliah. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu tidak pakai sekolah gelar dikasih tanpa pernah kuliah. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu tidak pakai sekolah gelar dikasih tanpa pernah kuliah. Amin.